Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, jumpa lagi dengan program Sadu, Sharing Dharma Universe. Dengan saya, dari Pasamsa, dan saya akan menyampaikan tentang fungsi wihara. Menurut hemat saya, fungsi wihara itu ada 5. Yang pertama adalah wihara berfungsi sebagai pengembangan batin bagi para biku atau anggota sangha. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa biku sangha juga perlu tempat yang layak, tempat yang nyaman, tempat yang terbebas dari hawa dingin, gigitan nyamuk, sehingga biku itu bisa melakukan pengembangan batin, melakukan latihan di suatu tempat atau wihara. Wihara juga harus humanis, supaya biku itu bisa merasa kerasan, terlindungi, diperhatikan, dan sehingga para biku itu bisa mengembangkan batin di suatu wihara, dan tentunya umat Buddha bisa lebih dekat dengan komunitas biksu atau komunitas sangha untuk kita belajar dari beliau-beliau. Sehingga umat yang ada di wihara juga mendapatkan manfaat dari keberadaan biku yang ada di wihara yang melatih diri di wihara tersebut. Yang kedua, wihara berfungsi sebagai tempat untuk puja bakti bagi umat. Puja bakti, Bapak sekalian, ini perlu bagi kita. Karena apa? Dengan kita melakukan atau melafalkan parita-parita, bermeditasi dan mendengarkan dharma secara otomatis, kita melestarikan warisan dari guru agung besar, yaitu Buddha Gautama, akan suta-sutanya, akan paritanya, dan akan keagungan daripada gata-gatanya. Sehingga wihara harus kita gunakan, harus kita manfaatkan untuk belajar, supaya kita bisa memiliki kualitas diri yang lebih baik dari kehidupan yang kemarin-kemarin. Yang ketiga, wihara berfungsi sebagai sosial kemasyarakatan. Fenomena ini, Bapak sekalian, sudah sering kita lihat kalau kita keliling dari Sabang sampai Merauke. Wihara kita ini sudah berfungsi bagus, terutama yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ya, ada program stunting, kerjasama dengan Puskesmas, kita melakukan pemberian makanan yang bergizi, pemberian imunisasi kepada balita, makanan yang bagus bagi anak-anak kita, bagi masyarakat, tidak hanya sekedar umat Buddha, tetapi bisa dengan umat agama Kristen, Islam, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Nah, kita sifatnya kemasyarakatan, membantu. Kalau masyarakat semuanya itu bisa menjadi sehat, baik, tumbuh dan berkembang menjadi baik, kita dalam lingkungan kehidupan kita bermasyarakat juga akan semakin baik. Dari sinilah wihara itu berfungsi untuk kemasyarakatan. Ada donor darah. Donor darah itu penting. Darah kita itu perlu untuk kita remajakan, untuk kita danakan bagi yang membutuhkan. Sehingga beberapa agenda-agenda di wihara daerah, banyak teman-teman kita yang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pengobatan, donor darah, stunting, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, dan sebagainya. Ini perlu, Pak, sekalian. Jadi, sebagai pengurus wihara, hendaknya juga harus peduli dengan lingkungan kita. Semakin kita dekat dengan lingkungan kita, wihara kita ini akan semakin aman, akan semakin terlindungi, akan semakin dikenal, ya, terlihat humanis. Karena apa? Kita bisa menyentuh sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya adalah fungsi wihara sebagai fungsi pendidikan. Wihara tidak hanya sekedar untuk pengembangan meditasi, baca parita, dan sebagainya, juga perlu sebagai fungsi pendidikan. Nah, di situ terutama biasanya ada sekolah minggu Buddha. Setidaknya, pendidikan SMB atau sekolah minggu Buddha ini jangan hanya mengulang pendidikan yang ada di sekolah,
diajari Pancasila Buddhis itu apa, ya itu nggak perlu. 8 jalan utama atau Bujur 8 itu apa, itu nggak perlu lagi. Karena apa? Di sekolahan anak-anak sudah mendapatkan pelajaran itu. Tetapi kita mencari pola, mencari sistem yang berbeda, sehingga anak-anak itu tidak jenuh. Sehingga perlu diisi dengan agenda-agenda atau acara-acara permainan atau game. Ya. Bisa juga dengan hal-hal yang menyenangkan, yang happy-happy. Supaya anak-anak itu mau wihara. Jangan datang wihara, pelajarannya melulu seperti itu. Seperti yang ada di sekolah-sekolah. Nanti anak-anak akan mengalami kejenuhan. Sehingga guru-guru sekolah minggu ini harus inovatif. Harus mencari bentuk-bentuk gimana supaya anak-anak itu senang wihara. Bangun tidur, dia langsung mama, papa, ayo wihara. Itu yang diucapkan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai supaya anak-anak itu bisa senang untuk datang ke wihara. Yang berikutnya adalah wihara berfungsi sebagai untuk pengembangan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atau pernah ke Candi Borobudur, kita pernah melihat relief di Candi Borobudur yaitu tentang Bodhisatwa Sudana dan Dewi Manohara, yaitu kehidupan Pangeran Siddhartha dan istrinya digambarkan sebagai Sudana dan Manohara. Manohara ini menggambarkan ending daripada Manohara. Ini mano itu artinya adalah pikiran, ahara itu adalah makanan. Artinya apa? Umat Buddha harus memiliki satu keseimbangan makanan jasmani dan makanan pikiran. Kalau kita banyak ya, makan yang berhubungan dengan jasmani, perut kita akan menjadi sakit. Kita nggak seimbang, akan menjadi buncit, akan menjadi gendut, bahkan mungkin banyak sarang penyakit, karena makanan-makanan itu juga banyak mengandung penyakit. Kita terlalu over juga tidak bagus. Harus kita imbangi dengan makanan pikiran. Ya, rajin wihara, bermeditasi, mendengarkan ceramah dharma dari para biksu atau bante-bante, atau mungkin kita diskusi dengan teman kita. Ini adalah cara-cara kita untuk mendapatkan nutrisi makanan pikiran. Antara makanan pikiran dan makanan jasmani ini setidaknya harus balang, harus seimbang. Memang tidak ada alat ukur yang bisa mengukur antara makanan pikiran dengan makanan jasmani. Tapi setidaknya harus ada kemauan, harus ada tekad bahwa wihara adalah satu-satunya cara, ya. Buku adalah satu-satunya cara, diskusi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan pikiran. Sehingga ekonomi penting, makanan pikiran juga penting. Ekonomi itu sangat bermanfaat, makanan pikiran juga bisa bermanfaat. Makanan jasmani seperti nasi, ya, atau mungkin buah-buahan dan sebagainya itu bisa untuk membangkitkan, membuat tubuh kita kuat, membuat tubuh kita itu memiliki satu kekebalan. Tetapi makanan pikiran juga jauh lebih penting. Karena apa, Bapak sekalian? Kalau pikiran tenang, kita bisa mengatasi kelaparan. Kalau pikiran kita tenang, bisa mengatasi rasa sakit dan sebagainya. Itulah fungsi ekonomi di dalam wihara itu juga penting. Sehingga di dalam wihara itu biasanya ada arisan, ya, ada menabung, ada juga kegiatan-kegiatan terutama yang ibu-ibu ini yang mengembangkan eh, di lembaga ekonomi, ada yang bikin kerajinan tangan, ada makanan-makanan, ada beberapa wihara yang sudah kita lihat sudah arahnya udah ke sana. Terakhir, yaitu pengembangan fungsi seni dan budaya. Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki seni dan budaya, hidupnya akan semakin humanis. Dia akan murah senyum, ya, tidak sombong, tidak angkuh. Karena apa? Di dalam dirinya tumbuh dan berkembang jiwa seni dan budaya. Orang yang memiliki suatu seni, dia akan menegur orang lain terlebih dahulu sebelum dia tegur. Dia akan memberikan hormat atau anjali sebelum mereka dihormati lebih dulu. Bukan berarti orang tua itu harus menunggu anak muda menghormati dulu, bukan. Rezeki, lapangan pekerjaan, itu adalah milik bagi seseorang yang
cerdas, yang cekatan, yang cepat. Dia cepat, dia dapat. Tapi kalau dia lambat, dia nggak akan mungkin dapat. Sama. Kalau kita memberikan penghormatan kepada orang lain, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, kita akan mendapatkan berkah. Kita akan mendapatkan karma baik. Dan kalau kita memberikan hormat atau anjali kepada anak-anak yang lebih muda, bisa juga itu sebagai contoh bagi mereka. Mereka akan berpikir, oh iya si A ini usianya sudah tua, sudah sepuh, sudah 50, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, sedangkan saya baru 16. Tapi kenapa mereka menghormat saya, memberikan anjali kepada saya? Akhirnya anak-anak juga bisa berpikir. Ini adalah pendidikan karakter yang sangat penting bagi anak kita. Nah, kembali kepada pengembangan seni dan budaya. Wihara setidaknya bisa untuk melakukan hal yang seperti ini, apalagi di Kementerian Agama Dirjen Bimas Buddha setiap tahun ada lomba STG di beberapa pindah-pindah ya, dari provinsi ini dilombakan. Ada juga lembaga-lembaga yayasan atau lembaga pendidikan di Majelis Budaya Indonesia juga melaksanakan lomba seni dan kreativitas. Lagi contohnya teman-teman kita di Bali juga akan mengadakan itu, lomba seni dan kreativitas tingkat SMP. Ya, mereka ada nyanyi, ada peragaan busana, ya ada catur, ada tenis meja, ada cerdas cermat, ada menghias altar, ya, dan lain-lain. Ini sangat bagus sekali, Pak sekalian. Karena apa? Apakah lomba seni, ya, peragaan busana itu penting? Ini adalah cara mendidik anak supaya bisa percaya diri, ya. Percaya diri, mereka berjalan di atas trotoar, mereka senang, happy, apalagi yang dapat hadiah. Lomba catur, lomba ketangkasan yang mengolah otak dan sebagainya, ada tenis meja, ada lomba menghias altar, ada cerdas cermat. Ini sangat penting loh sekalian. Nah, pengurus-pengurus vihara, pengurus majelis ini perlu untuk melakukan pengembangan seni dan budaya khususnya yang ada di vihara atau di bawah naungan yayasan dan sebagainya. Bisa tingkat SD, tingkat SMP, ya, tingkat SMA, dan sebagainya. Benar-benar perlu. Ibu-ibu adakan kegiatan-kegiatan seperti ini, nari, ya, atau mungkin peragaan busana. Kan bisa juga kita lomba peragaan busana adat, ya, adat Sasak, adat Jawa, adat Batak, adat di Papua sana dan sebagainya. Itu bagus-bagus saja kalau sekalian. Apalagi pakaian yang bersifat kearifan lokal sekarang sudah dikembangkan. Contohnya kalau di Bali setiap hari Kamis itu bapak-bapak, ibu-ibu pakai kanun, ya, laki-laki pakai kanun, pakai udeng, pakai jarit, kalau yang ibu-ibu pakai kebaya dan sebagainya. Ini sangat bagus sekali, Pak sekali. Mungkin di komunitas Buddha juga bisa melakukan hal yang seperti itu. 1 bulan, 4 minggu contohnya, minggu kedua kita pakai pakaian tradisional. Nah, itu boleh-boleh saja Pak sekalian. Itu bisa untuk di-manage, dilakukan, dikembangkan, sehingga kegiatan yang ada di komunitas wihara ini menjadi arif, menjadi humanis, menjadi lebih baik, dan sebagainya. Bapak sekalian, demikian tadi sharing Dharma pada hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.